dan bahagia. Hai Sobat Pembelajar, pada video kali ini perkenalkan saya Rima Rustini Putri dari SMA Negeri 2 Magelang. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, akan memaparkan praktik baik di sekolah kami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Proyek kami berjudul Sekolah Hijau. Dengan mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, kami mengharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang dan seluruh warga di sekolah ini lebih menyadari akan pentingnya kesehatan, kebersihan, dan penggunaan IT dalam kehidupan sehari-hari. Pada proyek mereka melakukan penanaman tanaman di lahan kosong di SMA Negeri 2 Magelang. Kemudian mereka juga pengolahan sampah terdiri dari organik dan anorganik. Kemudian semua aktivitas mereka akan didokumentasikan dalam website yaitu Google Site. Situasi yang melatar belakangi kenapa proyek gaya hidup berkelanjutan terutama pada produk pemilahan sampah dan juga penanaman pohon, karena kita akan memanfaatkan lahan kosong yang tidak digunakan ini menjadi lahan yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita akan membuat lahan ini akan ditanami tanaman-tanaman sayuran atau tanaman-tanaman organik dan juga bisa dibersihkan supaya lebih rapi. Dengan mengusung aksi dan kampanye penyelamatan lingkungan dan pembiasaan perilaku hidup sehat di SMA Negeri 2 Magelang, yuk kita bahas tahap awal dari pengenalan tema gaya hidup berkelanjutan. Setelah dianalisis berdasarkan kesiapan dan kebutuhan sekolah, maka pada pertemuan pertama di tema kedua ini, pemaparan tentang apa itu gaya hidup berkelanjutan. Pada tahap pengenalan, peserta didik melakukan orientasi subtema dengan cara dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil pada ruang kolaborasi dan diskusi. Peserta didik membuat mind map terkait dengan identifikasi masalah yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Kemudian, peserta didik mengkomunikasikan hasil kerjanya melalui presentasi. Orang yang sangat rentan terhadap muluk yang namanya web, yang namanya Android itu adalah basisnya TIK semuanya. Jujur, kelas ini berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus senang dengan TIK. Halo, kalian kelompok apa ini? Penanaman pohon. Oke, berdasarkan informasi yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang didapatkan dari narasumber, apa saja yang sudah kalian peroleh? Kemarin itu dari Pak Hoirul dan Pak Agus itu menyarankan pertama-tama mereka itu kayak menceritakan pengalamannya mereka di bidang pertanian, terus juga kilas balik perjalanan mereka kenapa mereka bisa sampai ke bidang pertanian, menggeluti di bidang pertanian gitu. Terus mereka juga sempat membantu kami dalam memberi tips-tips dan langkah-langkah dalam kami melanjutkan kegiatan P5 ke depannya. Lalu kami juga sempat mengobservasi lahan yang nantinya akan kami gunakan untuk melaksanakan Tantangan yang dihadapi dalam mengolah lahan kosong ini untuk dijadikan lahan yang produktif adalah kurangnya pengetahuan bagaimana cara menerapkan atau teknik-teknik yang digunakan dalam mengolah lahan kosong ini. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat dan bahan yang dibutuhkan, juga memilih bibit yang sesuai untuk ditanam pada lahan tersebut. Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya bisa memotivasi siswa supaya bisa menerapkan apa yang menjadi proyek mereka, juga menumbuhkan karakter dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya pada elemen akhlak kepada alam. Kemudian dimensi bergotong royong pada elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
Kemudian pada dimensi bernalar kritis, yaitu dari elemen memperoleh dan memproses informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, sehingga mereka dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok apa? Kami dari Sawara untuk apa ya? Ini websitenya tentang mental health. Ya, jadi kayak gini ya. Kita belajar Pancasila, kita bersama saling satunya. Siapa yang mau beli? Iya, Pak. Di sini tujuan kita mengambil tema pengelolaan sampah untuk supaya bisa lebih kita mengeksplor alam, supaya kita bisa memiliki banyak pengalaman terkait tentang pengelolaan sampah gitu. Terima kasih ya Mbak. Bagaimana perasaan kalian sudah melakukan gelar karya? Perasaannya jujur capek, tapi setelah kita ada di titik ini kayak plong aja gitu, kayak ya menyenangkan. Oke, selamat ya, sukses ya. Dengan adanya P5 ini sangat bagus sekali untuk memunculkan kreativitas anak-anak ya, karena sekarang anak-anak itu pintar-pintar ya, kreatif sekali dan juga bisa memanfaatkan, kalau ini kan limbah ya, jadi bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan, itu bagus sekali, kita dukung. Kita terdapat 6 kelompok di kelas ini yang membuat bermacam web dengan basis Google Sites. Nah, di web ini kita mengintegrasikan tentang berbagai macam topik, ada mental health, lalu ada juga pola hidup sehat, lalu juga kelompok ini yaitu gangguan ginjal pada anak. Maaf ya, saya cerita ya. Nanam pohon pisang seperti tidak hasil baik. Kalau anak harus dipindah ya. Tidak boleh bergerombol. Nanti ada tekniknya. Untuk di sini kita menampilkan 3 buku cair. Kita sharing ilmu bersama anggota PSI. Untuk di sini tidak pakai apa-apa. Ini ada yang kimia, ini ada yang pupuk organik biasa, yang di sini ada yang pupuk trichoderma. Dan perbedaannya pun ada. Bagaimana tanggapan kakak kelas 12 terhadap karya dipamerkan oleh kelas 10 ini? Alhamdulillah luar biasa karya-karya dari kelas 10. Tadi saya lihat ada tempat tisu, ada map dari sekolah dan lain sebagainya, banyak. Alhamdulillah sangat kreativitasnya sangat oke sekali. Semoga dengan ini kedepannya semakin baik lagi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia.